Di ruang kelas di sebuah sekolah SMA, syukurlah guru pelajaran pertama udah keluar. Ya ampun Fahmi. Bisa-bisanya lo kamu baru datang setelah pelajaran pertama selesai. Salsa, iya nih, hehe. Soalnya tadi aku tuh habis bantuin sahabatku. Emangnya sahabat kamu kenapa lagi sih? Kayaknya bermasalah terus deh. Ya gimana nggak bermasalah, orang dia jadi ani-ani. Duh mampus lah keceplosan, lupain aja omonganku tadi ya. Enak aja main lupain. Gak bisa. Jadi maksud kamu sahabat kamu itu selama ini jadi ani-ani? Udah aku bilang Salsa lupain aja, lagian juga kamu itu nggak berhak dan nggak perlu tahu. Gak bisa gitu dong. Kamu loh ngomong sendiri tadi secara langsung kalau sahabat kamu itu adalah seorang ani-ani. Salah sendiri kamu ngomong kayak begitu. Aku kan jadi penasaran dan aku gak bakal berhenti nanya sebelum kamu jawab. Aduh, yaudah. Ya sebenarnya emang temanku itu jadi aneh-aneh gitu supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Karena dia itu kan udah lama hidup sendiri. Ternyata benar ya, ada orang yang bisa jadi ani-ani gitu. Ngomong-ngomong, itu sahabat kamu jadi ani-ani masih sekolah kah? Ya masih seangkatan kita malah, cuma dia sekolahnya di sekolah lain. Walah, emangnya kalau jadi ani-ani itu bisa dapat banyak uang ya? Aku dengar-dengar di sosmed banyak tahu yang jadi ani-ani supaya bisa hidup hedon. Ya gitulah, kalau aneh-aneh itu kan masih menjajakan. Jadi tergantung dia tuh dapat klien siapa gitu. Loh, ternyata beda toh sama simpenan om-om. Jelas beda lah, kan aku udah bilang tadi. Kalau aneh-aneh itu masih menjajakan, sedangkan kalau simpanan om-om itu kayak terlibat kontrak ya hanya sama satu orang. Tapi biasanya kalau simpanan om-om itu kayak lebih enak dan lebih dapat banyak uang karena kan dia diprioritaskan. Wih, aku jadi tertarik deh jadi simpanan om-om daripada ani-ani. Gak usah ngomong yang aneh-aneh ya. Udah yuk, ini jam pelajaran kedua, gurunya udah masuk ini. Satu pulang sekolah. Fahmi, kamu mau langsung pulang apa? Sebenarnya enggak sih, aku itu masih mau nemuin sahabatku dulu. Soalnya katanya dia itu mau minta bantuan lagi. Sahabat kamu tuh minta bantuan mulu dah. Ya nggak ada salahnya dong. Aku juga kalau lagi ada masalah selalu minta bantuan dia kok. Emangnya kalau jadi ani-ani itu selalu bermasalah kah? Sampai harus minta bantuan kamu terus? Ya iyalah, tapi jujur ya aku tuh capek. Dan aku itu tuh udah mencoba menyadarkan dia supaya berhenti aja jadi ani-ani. Tapi dianya nggak mau, malah sekarang dia tuh punya tujuan untuk jadi simpanan om-om. Supaya nggak terlalu menjajakan lagi. Nah kan, sahabat kamu aja udah punya tujuan jadi simpanan om-om. Jadi ya nggak ada masalah dong kalau aku juga kepengen. Salsa, stop ya. Kamu tuh nggak usah berpikir sampai sejauh itu. Mending kamu itu belajar jangan malah terjerumus kayak sahabatku itu. Aku aja ini mati-matian loh berusaha untuk menyadarkan dia. Halah, nyatanya dia nggak sadar-sadar kan. Oh iya, kapan-kapan ajakin aku ketemu dong sama sahabat kamu itu. Enggak nanti kamu bakal nanya-nanya kan sama sahabatku itu tentang ani-ani dan juga simpanan om-om. Hehehe, kok kamu tahu aja sih? Taulah, tapi ya kalau saran aku itu mending nggak usah lah Salsa. Kan aku tuh udah bilang kamu tuh jangan sampai terjerumus hal-hal kayak gitu. Udah ya kalau gitu aku tuh mau langsung nemuin sahabatku dulu. Bye. Fahmi, tunggu. Ih, ya ampun. Terlaluan banget sih dia itu. Masa iya nggak ngebolehin aku ketemu sama sahabatnya itu sih untuk nanya-nanya. Tapi ya udahlah, mending sekarang aku langsung pulang. Saya di depan rumah. Loh, itu mobil siapa ya di depan rumah aku? Perasaan ibu sama bapak kan lagi pulang kampung. Jangan-jangan itu mobil saudara lagi yang nganterin ibu sama bapak untuk balik ke sini. Ya udah deh, coba aku samperin. Loh, Om siapa ya? Kok parkir mobilnya di depan rumah saya? Maaf ya, mobil saya itu mogok jadinya harus saya parkiran di sini. Walah, jadi mobil Omnya mogok toh. Ternyata bukan mobil saudara yang nganterin bapak sama ibu. Tapi bentar-bentar, kalau dilihat-lihat Om ini kelihatan masih muda, lumayan ganteng dan kayaknya kaya raya banget gak sih? Mobilnya aja loh, mewah banget. Ngomong-ngomong ada nggak ya bengkel di dekat sini? Soalnya HP saya itu kebetulan mati, nggak bisa nelpon bengkel langganan saya. Duh Om, bengkel di deket sini tuh tutup jam segini. Nanti sekitar 2-3 jaman lagi baru deh buka. Aduh, berarti saya harus nungguin dong.
Iya om, omnya mau nungguin di rumah saya nggak? Kebetulan orang tua saya juga lagi nggak ada. Oh, emangnya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa lah om, kan saya niatnya bantu. Wah, siapa tahu nih aku bisa jadi simpenan om-om ini dan ngedapetin banyak uang. Hahaha. Ya udah deh, kalau kamu itu nggak bolehin, saya numpang ngecas HP aja ya, sampai HP saya itu benar-benar full dan bisa untuk nelpon bengkel langganan saya. Boleh-boleh om, mari silakan. Saat di ruang tamu, Nah ini om, silakan diminum tehnya. wah terima kasih ya, maaf merepotkan. Anak SMA ini cantik juga kalau dilihat-lihat, mana baik lagi. Iya om, sama-sama. Oh iya, tadi gimana HP omnya? Bisa dicas nggak? Sudah bisa kok, tapi ternyata HP saya itu error. Jadi boleh nggak kalau saya itu nelpon tukang bengkel langganan saya lewat HP kamu aja? Boleh dong om. Nih, tapi sekalian masukin nomor WA omnya ya, biar nanti kita bisa kontakan. Iya ya. Tak lama kemudian, si tukang bengkel langganan Haris pun datang untuk memperbaiki mobilnya. Setelah mobilnya berhasil diperbaiki, Haris pun segera untuk pergi. Nah ya ampun, beruntung banget deh ada om-om kaya raya yang masih muda yang mobilnya mogok di depan rumah aku. Jadi kan lumayan, aku bisa dapat nomor WA-nya. Mana tadi om itu ngasih aku uang lagi sebagai ucapan terima kasih. Tapi aku belum nanya namanya. Soalnya tadi setelah mobilnya diperbaikin, om itu buru-buru banget sih. Padahal kan aku pengen nanya-nanya lebih lanjut gitu. Tapi gak apa-apa deh, yang penting aku bisa dapat nomor WA-nya. Jadi kan aku bisa hubungin kapan aja. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Nak, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang. Kok gak sama Bapak, Bu? Iya nih, soalnya Bapak lagi ada urusan di kampung yang belum diselesain. Makanya Ibu pulang sendirian. Walah, pantesan aja. Iya, Nak. Ngomong-ngomong, ini teh bekas siapa? Habis ada tamu kah di rumah? Oh, ini tuh bekas om-om Bu yang mobilnya mogok di depan rumah kita. Makanya aku ajakin ke rumah untuk ngecas HP-nya dan aku suguhin deh teh. Astagfirullahaladzim, Salsa. Kamu nih jangan asal loh ngajakin orang asing masuk ke dalam rumah. Kalau dia aslinya orang jahat gimana coba? Tenang aja Bu, om-om tadi bukan orang jahat kok. Dia itu baik Bu, apalagi ya kelihatannya itu dia kaya raya. Aku aja loh Bu, tadi dikasih uang sebelum dia pergi sebagai ucapan terima kasih karena aku udah bantuin dia. Tetap aja Nak, besok-besok kamu ndak boleh asal ngajakin orang masuk ke dalam rumah. Iya ya Bu, udah mending ya Ibu tuh sekarang istirahat. Pasti Ibu capek banget kan? Iya sih, Ibu emang capek banget. Ya sudah ya kalau gitu, Ibu istirahat dulu. Tapi ingat loh omongan Ibu tadi, jangan diulangin lagi. Siap Bu. dan keesokan harinya saat di sekolah, Wih ya ampun, kamu jam tangan baru ya Fahmi? iya nih. Wah, kelihatan mahal banget. Ini kamu beli di mana? Dan harganya berapa? Gak tahu soalnya aku tuh dibeliin sama sahabatku. Widih, sahabat kamu yang jadi ani-ani itu ya? Ya bener banget, dan kamu tahu nggak, dia itu udah mulai sadar. Katanya dia itu mau berhenti jadi ani-ani. Yah, kok gitu sih? Gak seru. Padahal kan baru aja aku mau nemuin sahabat kamu itu dan tanya-tanya soal jadi ani-ani dan simpenan om-om. Salsa, kan aku udah bilang kamu itu nggak usah berpikiran sampai situ. Udah toh sekolah kayak biasa-biasa aja. Gak mau aku tuh ya pengen nyoba jadi simpenan om-om. Siapa tahu kan dengan gitu aku bisa dapat banyak uang. Terus aku gak perlu tuh minta uang lagi sama orang tuaku. Ya ampun, ya anak, ngeyel banget sih. Asal kamu tahu ya Salsa, jadi ani-ani atau simpanan om-om itu resikonya besar. Heh Fahmi, mau apapun itu ya pasti ada resikonya. Jadi ngapain pusingin resiko besar segala. Dan kamu tahu gak, aku punya inceran om-om kaya raya tahu. Dan aku juga berhasil dapetin nomor WA-nya. Setelah ini aku mau deketin siapa tahu gitu aku bisa jadi simpenannya. Karena kan mending langsung jadi simpenan om-om daripada jadi ani-ani yang jajain sana sini. Terserah kamu aja lah Salsa, pusing aku. Sekian lama akhirnya aku tuh bisa menyadarkan sahabat aku. Kamu itu sebagai teman aku malah mau ikutan masuk ke dalam hal yang seperti itu. Hahaha, nggak apa-apa dong. Dan nanti kalau misalnya aku dapat masalah, aku kan bisa minta tolong sama kamu. Hehehe. Udah bel masuk tuh. Yuk kita langsung masuk kelas.
Ketika pulang sekolah, Duh ya ampun, ini angkotnya pada kemana sih kok nggak ada? Masa aku harus jalan kaki sih? Ah bete. Andai aja aku beneran jadi simpanan om-om. Mungkin ya aku bakal diantar jemput pakai mobil mewah. Duh ya ampun, kurang ajar. Hampir aja aku ketabrak sama tuh mobil. Pak, keluar pak. maaf ya, saya tuh bener-bener nggak sengaja. Ya ampun, ternyata om-om yang mobilnya mogok pas itu. Om, kalau naik mobil tuh yang bener dong. Saya sampai keserempet nih, mana sakit tahu. Maaf ya, saya tuh nggak sengaja. Iya om, nggak apa-apa. Oh iya om, dari pas itu kan kita belum kenalin diri masing-masing. Kenalin om, nama saya Salsa. Kalau nama omnya siapa? Walah, iya Salsa, kenalin nama saya Haris, panggil aja Om Haris ya. Wah, ternyata namanya Om Haris. Ya Salsa, ngomong-ngomong, mau saya bawa ke rumah sakit nggak? Katanya kamu itu sempat keserempet sama mobil saya. Nggak usah om, tapi anterin saya aja ya sampai rumah. Mau nggak? Soalnya saya nggak kuat nih mau jalan kaki. Dan saya juga dari tadi udah nunggu angkot nggak dateng-dateng. Iya ya, saya itu bakal anterin kamu kok. Duh, beruntung banget deh aku bisa ketemu sama Om Haris lagi yang kaya raya ini. Ini pasti takdir nih kalau aku bisa jadi simpenan Om Haris. Kalau gitu, mulai sekarang aku bakal terus-terusan deketin Om Haris ini supaya nanti dia jatuh cinta dan tergila-gila sama aku. Terus ngejadiin aku simpenannya. Dari situ Salsa pun semakin gencar mendekati Om Haris. Duh nak, kamu mau kemana toh? Kok berpakaian seksi kayak begitu? Mana dandannya juga menor. Ini loh bu, aku mau datang ke acara ulang tahun temanku. Datang ke acara ulang tahun temen kok berpakaian kayak begitu sih? Ya iyalah bu, soalnya tema pakaiannya itu udah ditentuin. Semoga ibu percaya deh, soalnya kan aku nggak mungkin ngasih tahu kalau aku itu mau jalan sama Om Haris. Aneh banget tau nggak menurut ibu? Udahlah, mending kamu tuh ya ndak usah datang ke acara ulang tahun teman kamu itu. Masa iya tema pakaiannya kayak begitu ndak sopan? Ibu ini nggak mungkin lah bu aku nggak datang. Itu tuh ya bu acara ulang tahun teman baik aku. Bentar ya bu, ini aku ditelepon nih sama temanku. Halo Om Haris, aku udah siap nih. Om mau jemput aku di mana? Di depan gang aja deh, kayak biasa ya. Oke deh Om. Tapi sebelum kita jalan hari ini, aku mau minta sesuatu sama Om. Mau minta apa tuh? Selama ini kan kita udah deket tuh, tapi nggak ada status. Nah, aku tuh nggak suka Om kalau ngejalanin hubungan tanpa ada status. Jadi, aku tuh pengennya Om itu ngejadiin aku simpenan Om. Emang beneran kamu itu mau dijadiin simpanan Om? Kamu tahu kan simpanan Om-om itu harus ngelakuin apa aja? Tahu lah Om, makanya aku tuh mau dijadiin simpenan Om. Tapi dengan syarat Om harus bisa ya ngasih aku uang yang banyak. Kalau masalah uang mah aman, tapi Om itu takut kalau mau jadiin kamu itu simpanan Om, karena sebenarnya Om itu sudah punya istri. Ya ampun, ya nggak apa-apa lah Om. Di luar sana tuh banyak loh Om. Om-om yang udah punya istri tapi tetap punya simpanan. Asal bisa jaga rahasia aja. Iya sih, tapi emang kamu itu mau nanggung resikonya. Ya tentu aja mau dong Om. Oke deh kalau gitu, Om itu bakal menjadikan kamu itu simpanan Om ya. Nah gitu dong Om. Yes, akhirnya tujuanku tercapai. Setelah ini aku bakal bisa dapetin banyak uang. Ya walaupun aku harus ngelakuin apa yang Om itu mau sih. Sejak saat itu, Salsa pun menjadi simpanannya Om Haris. Saat di sekolah, Widih, orang tua kamu itu baru beli mobil kah? Mana mobilnya mewah banget lagi. Ya ampun Fahmi, ya nggak mungkin lah orang tua aku bisa beli mobil semewah itu. Kamu kan tahu sendiri kondisi ekonomi keluargaku tuh kayak gimana. Ya siapa tahu gitu keluarga kamu itu dapat rezeki yang banyak, terus bisa beli mobil. Hahaha, ya nggak mungkin lah itu. Terus jadinya yang nganterin kamu tadi siapa? Kalau bukan orang tua kamu. Iya om-om yang jadiin aku simpenannya lah. Astagfirullahaladzim Salsa, kamu beneran jadi simpanan om-om. Ya beneran lah, kamu gak lihat nih sekarang penampilan aku jadi beda. Bahkan aku bisa pakai barang-barang branded yang super mahal.
Kamu kira aku bisa dapetin ini semua dengan cara apa kalau nggak jadi simpanan om-om? Kamu nih kok bangga banget ya. Seharusnya kamu tuh malu menjadi seorang simpanan om-om. Itu kan adalah sebuah aib. Itu tuh sama aja kamu itu merusak rumah tangga orang. Karena pasti om-om itu udah nikah kan. Udahlah Fahmi, nggak usah berisik dan sok-sokan nasehatin. Nih, aku kasih kamu jam tangan baru yang bagus dan lebih mewah daripada yang dikasih sama sahabat kamu. Gak mau ah, aku gak berani. Padahal lo, kamu pasti tuh mau tuh dikasih jam tangan dari sahabat kamu yang jadi ani-ani. Masa iya kamu nggak mau nerima jam tangan aku yang lebih mewah? Denger ya, aku itu menerima pemberian sahabatku itu karena dia itu udah sadar dan sekarang dia itu udah berhenti jadi seorang ani-ani. Sedangkan kamu malah jadi simpanan om-om sekarang. Jadi mana bedaannya aku terima pemberian kamu. Udah ya, kalau gitu aku itu mau masuk ke kelas duluan. Bye. Nggak jelas banget sih si Fahmi itu. Bukannya makasih juga dikasih jam tangan yang lebih bagus dan juga mewah. Malah nolak. Tapi ya udahlah kalau dia nggak mau. Sementara itu, Mas, ada yang mau aku omongin sama kamu. mau ngomongin apa sih dek? Mas ini mau berangkat kerja loh. Kamu mau berangkat kerja atau mau nemuin simpanan kamu itu, ha? Kamu tuh ngomong apa sih? Simpanan apa coba? Udahlah mas, nggak usah ngelak lagi. Mas itu punya simpanan kan? Pengeluaran mas bulan ini aja loh mas, besar banget. Mas kemanain ha? Kalau nggak mas kasih ke simpanan mas itu. Mana mas itu jarang banget di rumah sekarang. Sering pergi dengan alasan keluar kota. Dek, kamu itu nggak usah ngomong yang aneh-aneh ya. Pengeluaran mas besar bulan ini. Itu karena mas itu lagi mencoba untuk mengembangkan perusahaan mas lagi. Untuk narik para investor. Hal itu juga membuat mas harus sering keluar kota. Halah, nggak usah alasan deh mas. Jujur aja, kalau mas itu emang punya simpenan. Mas tanya emangnya kamu ada bukti apa? Loh, itu buktinya data pengeluaran mas bulan ini. Dan juga mas yang selalu pergi keluar kota. Ya ampun dek, itu mah bukan bukti namanya, itu tuduhan. Udahlah, mas itu nggak mau terus-terusan ngedebat sesuatu yang nggak mas lakukan. Minggir ya, mas itu mau berangkat kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh ya ampun, aku nggak bisa diem aja nih. Aku harus benar-benar buktiin kalau Mas Haris itu punya simpenan. Aku langsung ikutin aja apa ya? Kan biasanya kalau Mas Haris pergi kerja jam segini, pasti malamnya bakal izin keluar kota tuh. Rati pun kemudian mengikuti hari seharian hingga Nah, bener kan dugaanku kalau Mas Haris itu punya simpenan. Dan ya ampun, ternyata simpenannya masih anak SMA. Kurang ngajar, awas aja ya, aku bakal buat pelajaran ke kalian berdua. Halo Jack, saya ada pekerjaan bagus untuk kamu dan bayarannya akan sangat besar. kerjaan apa bu? Tidak biasanya ibu tuh memberikan pekerjaan dengan bayaran yang besar loh. Cukup simpel, kamu hanya perlu menaburkan paku yang banyak di jalan yang akan dilewati oleh suami saya dan simpenannya. Cukup mudah tapi resikonya sangat besar bu. Ya, namanya juga pekerjaan dengan bayaran yang mahal. Jadi ya tentu saja resikonya sangat besar. Jadi gimana? Kamu mau terima nggak pekerjaan ini? Tentu bakal saya terima dong bu. Karena kan kebetulan saya juga sedang butuh uang yang sangat besar untuk melunasi semua hutang-hutang saya. Bagus, setelah ini saya akan kirimkan lokasi suami saya. Dan kamu harus segera menyiapkan paku yang banyak dan juga yang besar-besar. Tapi harus kamu pastikan ya, setelah suami saya dan simpanannya itu melewati jalan yang berpaku itu, kamu harus langsung membersihkan paku-paku itu. Baik bu. Setelah itu orang suruhan Rati pun menaruh pelakunya di jalan yang dilewati oleh Haris dan juga Salsa. Saat di dalam mobil, Wah, kita mau kemana nih om? Kok tumben banget nggak lewat jalan raya yang rame kayak biasanya? kali ini om itu bakal ajak kamu ke sebuah villa yang bagus banget. Widih, mantep. Tapi nanti om bakal TF uang lagi kan ke aku. Soalnya uang aku yang kemarin om TF udah habis. Tenang aja ya, habis ini bakal om transfer lagi kok yang banyak. Tapi kamu itu tahu kan harus ngapain supaya om transfer uang yang banyak buat kamu. Tenang aja om, aku tahu dan paham banget kok. Om, ini kok tiba-tiba mobilnya oleng sih? Tuh iya lagi ada jurang, gimana nih mobilnya itu nggak bisa om kendaliin. Om ini gimana sih? Tolong. Akibat ban mobil yang terkena banyak paku, mobil Haris pun tidak bisa dikendalikan dan masuk ke dalam jurang. Mereka pun tewas seketika.